Bisa lihat? Bisa, Mister. Beliau akan mengutus dari golongan jin yang berasal dari Pajajaran. Yang agamanya sarua Jawa. Yang agamanya sama seperti kita. Bagus. Maaf Kisana, tapi saya kan bukan warga sini. Namun saya hanya pendatang. Bagaimana dia? Apakah akan ikut saya sekarang atau akan tiba-tiba nanti ada di tempat kami? Malena bakal muncul di imah kalian. Imah mana kabeh? Katanya nanti utusannya itu akan datang ke rumah kita, Mister. Oh, tiba-tiba muncul. Iya. Tapi datanglah puting-puting. Datangnya malam-malam, Mister. Oh, terkira datangnya ketika waktu penting-penting saja. Oh, berarti penting-penting itu malam-malam. Iya. Puting-puting malam-malam. Jadi di malam hari seperti itu, Mister. Mungkin posisi kita juga sedang jadi rumah. Ya mungkin nanti ketika kita sudah pulang di rumah. Mohon maaf Kisanak. Kenapa Kisanak itu menunjukkan dirinya di semak belukar seperti ini? Kenapa tidak di pinggir jalan atau di hadapan saya? Tempat itu patilasannya kuri. Bahula kuring tapa di ieu tempat. Dulu ini petilasan beliau, Mister. Petilasan beliau. Iya, tempat bertapa beliau di sini. Waduh. Kok saya jadi curiga ya? Sama penguasa di tempat ini zaman dulu. Tadi dia bilang utusan dari Pajajaran. Betul. Mohon maaf, Kisanak itu siapa? Kalau boleh tahu. Yang sebenarnya Ya, Mister pengen tahu siapa beliau sebenarnya. Iya, saya sangat ingin tahu sebenarnya Kisanak ini siapa. Dan saya menduga-duga di dalam hati saya bahwa Kisanak itu seperti dahulunya itu adalah sesuatu yang sangat berkuasa di tempat ini. penguasa Pajajaran Prabu Siliwangi. Astaga. Mas Evi? Beliau penguasa sini. Iya. Iya. Saya mendengar dia mengucapkan kalau dirinya itu adalah Prabu Siliwangi. Iya, betul sekali, Mister. Sungguh kehormatan bagiku bisa berjumpa dengan dirimu. Sungguh luar biasa. Maafkan atas kelancanganku, karena aku belum tahu siapa namamu dan siapa dirimu. Saya minta maaf hingga merepotkanmu sampai menjumpai kami. Kalau engkau memberikan isyarat kepada kami, mungkin kami akan datang sendiri kepada dirimu dan ke tempatmu tanpa perlu engkau menunjukkan dirimu kepada kami. Tidak apa-apa. Baiklah. Jadi, apakah semua ini atas rencanamu? Termasuk mobil kami yang mogok itu.
sabab muling nyium wawang kopi tadi. Muling minum duit marame. Jadi memang betul, Mister. Ini karena beliau yang menginginkan mobil kita itu mogok sebetulnya, Mister. Karena beliau ini mencium aroma kopi yang kita minum seperti itu. Mohon maaf, Kisanak. Kenapa jejak petilasanmu itu terbengkalai seperti ini? Apakah di dahulu nggak ada yang tahu bahwa engkau itu suka bertapa di sini? Zaman bahula punya hungu beri apa di tempat karena bahula tempat itu belum. Jadi dulu memang belum ada yang tahu kalau beliau ini bertapa di sini, Mister. Karena dulu tempat ini tuh bisa dibilang hutan. Seperti itu. Wah, ini kalau udah ketahuan sama warga sini pasti langsung dirapikan nih tempat. Ya, saya yakin seperti itu, Mister. Terima kasih. Mungkin ini memang takdir kita untuk bertemu. Berkat bantuan dari dua sahabat-sahabatku yang telah minum kopi, engkau jadi bisa hadir di sini dan muncul di petilasanmu. Maafkan atas kelancangan kami. Tentunya pasti tidak mungkin kalau engkau hadir hanya karena kopi. Pasti apakah akan ada sesuatu. Muling muncul di tempat. Selain ngambil uang yang kopi, arek minta bantuan sama rame. Nah, beliau selain beliau mencium aroma kopi yang kita minum, beliau ingin meminta bantuan kita, Mister. Oke, ini cocok nih, saya suka ini. Jadi saling membantu, saling menguntungkan. Beliau membantu saya untuk menyempurnakan biji kopi yang karena yang kita tumbuk itu mungkin kemarin sangrai terlalu keseng ataupun hangus ya teman-teman ya, terus ditambah lagi mungkin kurang ini, jadi rasanya itu memang kurang sempurna. Di samping itu beliau memberikan cara agar semuanya itu menjadi baik dan beliau meminta bantuan kepada saya. Nah, ini saya suka ini, saling menguntungkan kayak gini. Punten, mohon maaf Sang Prabu, apa yang bisa saya bantu? Peangat pun anak puri. Raden yang sangka. Malena ini di kerajaan di Ayuna dan Waliko. Gimana? Beliau ingin kita mencari putranya, Kian Santang, seperti itu. Katanya beliau itu pergi dan belum kembali sampai saat ini, seperti itu, Mister. Pergi dari kerajaan. Oh. Punten Sang Prabu, apakah beliau sedang mengembara ataupun sedang menjalankan misi? Biar saya bisa lebih jelas. Dan tanda-tandanya itu beliau pergi kemana? Apakah engkau tahu? Biasanya, Malena memang sering keliling. Ngerangan ilmu. Biasanya beliau itu sering keliling mencari ilmu, seperti itu, Mister. Oke. Kalau beliau sering keliling mencari ilmu, berarti di mana di tempat itu ada suatu guru. Apakah mungkin dia sedang bentar.
Saya berpikir dulu teman-teman. Soalnya tadi sebelum baru kita masuk ke perbatasan sini ya Mas Taufik, ingat gak? Ada sebuah perguruan dan di situ saya melihat ada seseorang yang badannya itu nggak besar, cuman tinggi. Dia berada di pinggir jalan, namun gayanya itu tidak seperti manusia biasa. Jadi gayanya itu kan seperti ini. Yang lain itu ini dia kayak gini, hanya memandang, kepalanya mendengar ke atas kayak gitu teman-teman. Apakah mungkin dia? Maaf Sang Prabu, bisakah tunjukkan gambaran seperti apa wajah Raden Kian Santang? Ayat tanda-tanda Yunis Yunis yung manena agaman sarua yung Gimana? Cari soalnya beliau ini hanya memberi tahu kalau tanda-tandanya itu berkumis tipis dan agamanya sama seperti kita. Oke. Seperti ayam itu manena make kalung Kalung. beliau memakai kalung. Maaf, apakah ada tanda-tanda khusus atau bau yang sangat spesial kalau bahwa dia itu adalah seorang pangeran? ayah manena bau wangi siga minyak kasturi Beliau wangi seperti minyak kasturi. Baik, saya akan berusaha mencarinya. Namun, izinkan saya untuk mencari dengan cara sendiri, tidak dengan cara yang wajar. Namun, maafkan saya kalau saya sedikit lancang, karena nanti saya ingin meminjam tempat petilasanmu itu agar saya bisa melacak keberadaan ataupun ciri khas yang mungkin akan saya temui. ya sok wae gunakan patilasan uli luar mau penting Kian Santang bisa kapan Silakan saja dipakai petilasan beliau. Yang penting putranya ini bisa ditemukan seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Mohon maaf, kenapa engkau terburu-buru sekali ingin menjumpai pangeran? ayah hal penting ibuna di kerajaan bakal jauh sakoboko Kenapa? Katanya ibu dari putranya ini akan pergi untuk selama-lamanya, Mister. Oh, Ini sama saja dengan meninggal. bukannya harusnya itu dari kerajaan mereka itu kan sudah meninggal ya? Yang beliau katakan seperti itu, Mister. Maksudnya, oh saya paham gini, maksudnya itu dia akan pergi selama-lamanya,
dia sudah tidak bisa berdampingan dengan dunia ini. Kayak gitu loh. Dia sudah harus masuk ke alam yang benar-benar selanjutnya. Batas waktunya itu sudah selesai. Contohnya kalau saya meninggal ya teman-teman ya, saya meninggal terus saya masih ada ataupun sesuatu yang dibutuhkan di tanah bumi ini, maka ketika saya meninggal, yang meninggal itu hanya raga saya, namun jiwa saya masih berada di bumi ini, dan saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang memang belum diselesaikan. Nah, ketika tugas saya selesai, itu baru semuanya clear, saya akan kembali kayak gitu loh. Terima kasih. Saya akan tepati janji saya untuk menemui pangeran, dan jangan biarkan orang itu menemui saya ataupun utusanmu yang akan membantu membubuk kopi dari Prabu Anglingdarma sebelum saya berjumpa dengan pangeran. Wih, di arek kamu. Kalau begitu beliau ingin berpamitan, Mister. Oke, baiklah. Silakan ke sana. Setelah engkau pamit, aku ingin meminjam tempat petilasanmu. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Kok petilasannya jejak kayu ya? Jejak kayu yang ditebang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Saya baru duduk aja, rasanya udah berbeda. Ternyata ini disebabkan kenapa orang-orang tidak mengetahui bahwa di sini itu adalah tempat beliau. Jadi di bawah ini sebenarnya ada batu yang hamparannya itu berkisar 2 meter persegi ya teman-teman ya, 2 meter persegi. Batu itu sangat halus, dan karena terjadi sesuatu, akhirnya batu itu tertutup tanah, terus pohon ini menutupinya. Dan karena waktu itu pohon ini tumbuh besar, dan karena pohon ini ditebang 1 tahun yang lalu, akhirnya Sang Prabu bisa mewujudkan dirinya di bawah ini karena sudah tidak ada kehidupan di atasnya. Jadi cara beliau untuk hidup ataupun munculkan dirinya itu harus tidak ada kehidupan di atasnya. Kayak ini kan sudah mati karena sudah tidak ada kehidupan. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang posisiku adalah harus mencari ataupun melihat kondisi Pangeran Kian Santang. Jadi saya minta Mas Taufik sama Mas Evi kembali dulu ke mobil. Saya akan melakukan semedi di sini tanpa gangguan. Iya, sepertinya mobilnya sudah bisa dijalankan karena sudah dapat izin dari Prabu. Ya, tunggu di mobil berarti. Ya. Ayo. Kelihatan nggak? Itu kenapa dia membawa kita masuk ke dalam ya Mas Taufik ya? Saya juga nggak tahu. Di
semak belukar seperti ini loh. Nah itu, di sini jalan, di situ ada jalan, cuman kita harus agak sedikit